Halo teman-teman, selamat datang di channel Insight by Iki. Ya, akun ini dibuat terpisah dari akun Instagram Gestun by Iki. Kenapa? Karena nantinya di akun ini aku cuma pengen fokus untuk sharing-sharing aja seputar dunia fintech lah, atau pengalaman-pengalaman dan informasi yang aku punya terkait ya apapun itulah. Tapi kebanyakan nanti tentang fintech ya, tentang financial technology, paylater, pinjol, dan lain sebagainya gitu. Terusan juga akun ini dibuat untuk meningkatkan trust atau kepercayaan buat teman-teman yang mau pakai jasa gesek tunai. Biar teman-teman itu bisa memilih dan memilah mana nantinya jasa gesek tunai itu yang bisa dijadikan partner keuangan mereka dan mana yang sebaiknya dijauhi gitu. Karena kalau misalnya kita ngomong jasa gesek tunai teman-teman itu adalah bisnis yang berbasis dengan kepercayaan. Kalau misalnya kita stay dengan status yang anonimus, ya gimana caranya orang bisa percaya gitu kan. Makanya pemilik bisnis ya mau nggak mau harus turun gunung ya, harus muncul ke panggung, naik ke panggung gitu kan. Jadi selain ini teman-teman harapanku jangan sampai ada lagi kalian yang tertipu dengan jasa gestun abal-abal. Karena sekarang ini jasa gesek tunai itu marak teman-teman. Tapi yang benar-benar jujur dan berintegritas, yaitu teman-teman bisa menilai sendirilah nanti mana jasa gestun yang bisa dijadikan partner sama yang sebaiknya dijauhi. Terus juga aku pengen sharing teman-teman tentang polemik pinjaman online dan paylater ini. Karena persoalan tentang pinjaman online dan paylater ini jadi polemik yang panjang ya di tengah masyarakat kita gitu kan. Karena ternyata banyak di antara masyarakat itu yang mereka ini mengalami kegagalan bayar ya atau galbay. Nah, mereka itu speak up di media sosial dan lain sebagainya. Akhirnya dari sinilah permasalahan itu muncul. Mereka berpikir bahwa ini yang salah itu aplikasinya gitu kan. Ini yang salah aplikasinya karena ngasih penawaran ya iklan-iklan pinjaman gitu kan. Padahal sebenarnya fitur paylater atau platform pinjaman online ini dibuat untuk mempermudah keseharian kita sebenarnya gitu kan. Tapi kok masih banyak orang-orang yang terjerat galbay gitu. Nah, teman-teman sebenarnya persoalannya itu ada di mana sih? Ini opini aku ya. Kalau misalnya kita ngomong pinjaman berarti ada dua kategori. Yang pertama adalah pinjaman produktif dan yang kedua adalah pinjaman konsumtif. Pinjaman produktif, kita melakukan pinjaman untuk kemudian kita gunakan sebagai proses produksi ya. Kita gunakan untuk melakukan aktivitas produktivitas ya. Kita melakukan pinjaman, kita gunakan untuk modal kerja, ya modal usaha, buat bisnis gitu kan. Nah, dari proses produksi itulah kita mendapatkan penghasilan. Ya, itu yang dinamakan dengan pinjaman produktif. Kalau misalnya pinjaman konsumtif gimana? Kalau pinjaman konsumtif, kita melakukan pinjaman untuk kemudian hasil dari pinjaman ini kita konsumsi ya. Kita gunakan untuk membayar tagihan, kita gunakan untuk beli makanan, beli barang ya, membayar biaya-biaya kesehatan dan lain sebagainya. Nah, itu namanya pinjaman konsumtif. Kita nggak mendapatkan apa-apa karena memang hasil dari pinjamannya kita konsumsi secara langsung. Nah, gitu teman-teman. Terus apakah karena pinjaman konsumtif ini eh, nggak menghasilkan apa-apa jadinya salah? Enggak teman-teman, nggak ada yang salah di antara dua kategori pinjaman yang aku sebutkan tadi ya. Kenapa? Karena yang salah sebenarnya adalah ketika kita melakukan pinjaman kita nggak mengetahui, nggak mengukur profil resiko kita ya. Kita nggak ngerti cash flow kita nggak ngerti pemasukan dan pengeluaran kita ya. Kita nggak ngerti apa itu kebutuhan, keinginan, kewajiban, kita nggak ngerti itu semua. Yang artinya pada saat melakukan pinjaman, kita ini dalam kondisi yang nggak sepenuhnya sadar. Ya, kita nggak ngerti regulasinya seperti apa. Nah, itulah yang dikatakan dengan sikap impulsif, teman-teman. Sikap nggak berpikir panjang. Dan kalau teman-teman tahu, ya kalau misalnya teman-teman lihat itu orang-orang yang speak up tentang terjerat galbay ini, terjerat pinjaman online dan paylater ini, kebanyakan dari mereka adalah, ini menurut aku ya, ya karena mereka pada saat melakukan pinjaman, itu dalam kondisi yang impulsif. Mereka nggak ngerti cash flow mereka nggak ngerti skala resiko mereka gitu loh, profil resiko mereka, asal pakai gitu ya. Tapi ternyata akhirnya dari gaji atau penghasilannya nggak cukup untuk membayar pinjaman tersebut. Padahal membayar tagihan dari pinjaman yang kita lakukan itu merupakan sebuah tanggung jawab teman-teman. Itu nggak bisa dipungkiri, ya itu wajib memang statusnya. Nah
gitu teman-teman. Jadi kalau menurut aku ini tuh bukan lagi soal benar atau salah aplikasinya gitu, tapi soal benar atau salah cara kita memanfaatkan platform dan fitur pinjaman ini. Ya, ini terlepas dari adanya aplikasi-aplikasi yang nakal, ilegal dan lain sebagainya di luar konteks itu ya. Tapi yang ingin aku sharing di sini adalah tentang gimana sih caranya kita ini bisa memanfaatkan ya pinjaman-pinjaman yang disediakan ini secara maksimal gitu. Karena aku ini ada bisnis gasek tunai teman-teman dan aku punya banyak customer. Dari beberapa customer itu juga ada yang mereka ini mengalami kesulitan gitu loh pada saat akan membayar. Mungkin ada musibah dan lain sebagainya ya, gajinya belum cair dan lain sebagainya. Itu kan banyak sih persoalan-persoalan seperti itu ya. Nah, ada caranya teman-teman, ada caranya. Nggak dengan sengaja menggalbai, enggak. Ya, lari dari tanggung jawab. Enggak seperti itu teman-teman. Ada caranya. Dan itu selalu aku share kepada customer-customerku gitu loh. Kak, aku ada pinjaman di aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C segini totalnya. Bulan depan aku nggak bisa karena ada kebutuhan mendadak seperti ini bla 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 bla. Nah, itu seperti itu tuh banyak gitu. Dan aku selalu ngasih sedikit-sedikit lah jalan ke mereka sesuai dengan pengalaman dan informasi yang tak punya gitu. Jadi aku nggak lepas tangan. Ya, mungkin teman-teman dari sini sudah bisa digaris bawah ya bahwasannya persoalannya sebenarnya itu adalah di bagaimana caranya kita ini menyikapi pinjaman-pinjaman yang disediakan ini. Daripada teman-teman sibuk menyalahkan aplikasinya gitu kan. Kenapa teman-teman nggak belajar caranya memanfaatkan apa namanya fitur-fitur pinjaman ini dengan baik? Karena sebenarnya kalau misalnya kita mau belajar, justru malah hutang itu bisa dikategorikan sebagai investasi loh teman-teman. Iya bisa gitu loh. Kita menghutang untuk investasi itu bisa. Ya, dalam tanda kutip ya, bukan bukan investasi-investasi ini loh, trading-trading itu bukan, bukan. Tapi ya itu ada pembahasan lain gitu. Ya gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa aku share di video kali ini. Semoga terbantu teman-teman. Jangan ada lagi teman-teman yang terjerat gagal bayar setelah ini. Jangan ada lagi teman-teman yang tertipu sama jasa gestun abal-abal lagi setelah ini. Yang nggak malah untung malah buntung gitu kan. Ya memang tujuan dari dibuatnya channel ini adalah untuk ngasih apa ya awareness ke teman-teman gitu kan, biar bisa lah biar gampang teman-teman itu nyarinya jasa-jasa gestun yang bisa dijadikan teman partner keuangan. Kalau misalnya kita stay dengan status yang anonimus itu nanti kan juga akan kesulitan teman-teman yang biasanya gestun mau cari jasa gestun kemana kan bingung. Nah dengan adanya channel ini nanti teman-teman bisa ya mudah lah carinya gitu. Ya mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Jangan ketipu, jangan mudah percaya, terus juga jangan impulsif teman-teman. Kalau misalnya mau pakai pinjaman harus difikirkan dulu profil resikonya. Oke, thank you.